Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa semuanya, anak-anakku, semoga kalian masih dalam keadaan sehat selalu, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, tetapi jangan lupa tetap belajar. Baiklah, kita berjumpa kembali di kelas matematika kelas 7 semester Gasal. Masih bersama saya, Ratna Susilowati. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari operasi himpunan bagian pertama. Silakan tetap fokus, kalian ikuti penjelasan berikutnya. Alhamdulillah para siswa semua, kita masih bisa berjumpa dalam belajar matematika. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari kompetensi dasar, menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini hanya pada melakukan operasi pada himpunan. Untuk materi pokoknya, operasi pada himpunan. Kalian tetap semangat dalam mengikuti penjelasan berikutnya. Baiklah para siswa semuanya, untuk kesempatan kali ini kita akan mengkhususkan untuk belajar tentang operasi pada himpunan, yaitu bagian pertama kita akan mempelajari irisan himpunan. Sebelumnya, para siswa semuanya, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan video berikut ini. Silakan kalian cermati video berikut ini. Lurus aja Mbak, terus belok kiri. Makasih Mas. Nanti semua lengkap buku akan memperkaret ya. Berapa Mas harganya? Semua 80. Mas. Pas uangnya. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Kenapa nih? Buru-buru. Iya, betul-betul Mas. Cuman ini tas, buku, Iya. pensil, pulpen. Berapa Mas? 76.000. Ini Mas ya. Oh, Terima kasih Mas. sama-sama, sampai ketemu lagi. Dari tayangan video yang sudah kalian saksikan tadi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita sampaikan. Misalnya, bagaimana barang yang dibeli oleh pengunjung 4 dan 5? Apakah barang yang dibeli ada yang sama? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, silakan kalian perhatikan penjelasannya. Tetap fokus ya. Semuanya, kalian tadi sudah mencermati tayangan video. Di situ diceritakan kegiatan di pusat perbelanjaan. Ada pengunjung keempat dan pengunjung kelima. Di mana pengunjung keempat itu membeli alat-alat tulis yang berupa ada buku, tas, rautan, dan penggaris.
Jika kita sajikan dalam bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Himpunan A kita misalkan kelompok alat tulis yang dibeli pengunjung 4 adalah himpunan A, di mana terdiri dari anggotanya buku, tas, rautan, dan penggaris. Sedangkan untuk pengunjung yang kelima membeli alat tulis berupa pensil, buku, tas, dan ballpoint. Jika kita sajikan dalam bentuk diagram Venn-nya adalah seperti ini. Misalnya kita misalkan dengan himpunan B, di mana anggotanya ada pensil, ada buku, ada tas, dan ada ballpoint. Bagaimana bentuk penyajian dari irisan himpunan? Mari kita ikuti penjelasan selanjutnya. Para siswa semuanya, mari kita lihat tentang irisan dua himpunan. Ya, tadi sudah dijelaskan, misalnya himpunan A, anggotanya adalah buku, tas, rautan, dan penggaris. Jika kita gambarkan dalam diagram Venn-nya adalah seperti ini. Ya, himpunan A, anggotanya ada buku, tas, rautan, dan penggaris. Kemudian himpunan B, anggotanya adalah pensil, buku, tas, dan ballpoint. Jika kita gambarkan dalam diagram Venn-nya adalah seperti ini. Nah, ternyata dari dua himpunan A dan B ada anggota yang sama, yaitu buku dan tas. Sehingga kita gambarkan diagram Venn-nya adalah seperti ini. Dua himpunannya saling beririsan. Para siswa semuanya, mari kita cermati ulang diagram Venn yang sudah kita gambarkan tadi. Seperti ini ya, lingkaran yang berwarna ungu menunjukkan anggota dari himpunan A, lingkaran yang berwarna biru menunjukkan anggota dari himpunan B, kemudian yang di daerah yang di luar ini menunjukkan semestanya. Kita kenal daerah-daerahnya. Daerah yang pertama ini beranggotakan rautan dan penggaris, menunjukkan hanya anggota dari A. Kemudian daerah yang kedua adalah yang tengah ini yang beranggotakan tas dan buku, merupakan daerah yang kedua. Kemudian daerah yang ketiga merupakan daerah yang hanya anggota dari himpunan B, daerah yang ketiga. Kita tunjukkan dengan warna ungu. Kemudian daerah yang keempat yaitu di luar himpunan A dan B, yang berwarna kuning, itu merupakan daerah yang keempat. Nah, irisannya yang mana? Ya, himpunan A irisan B, di mana dinotasikan dengan A irisan B, irisan itu notasinya seperti huruf N, ditunjukkan oleh daerah yang kedua. Inilah yang menunjukkan daerah irisan dari himpunan A dan himpunan B. Bisa kita tuliskan bahwa A irisan B itu beranggotakan tas dan buku. Selanjutnya, kita ulang kembali. Misalnya himpunan A tadi anggotanya adalah buku, tas, rautan, dan penggaris. Sedangkan himpunan B beranggotakan pensil, buku, tas, dan ballpoint. Ya, bisa kita katakan bahwa himpunan A irisan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A dan anggota B. Jadi anggotanya menjadi anggota A maupun anggota B, atau yang sama dari himpunan A dan B, yaitu himpunan buku dan tas. Selanjutnya, diagram Venn ini bisa kita gambarkan secara sederhana adalah seperti ini. Ini adalah semestanya, kemudian ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B, sedangkan yang ini adalah irisannya. Kita tuliskan pakai huruf, ya, kita misalkan pakai huruf, bisa pakai angka, kemudian diberikan tanda noktah di depannya. Itulah penulisan atau penggambaran diagram Venn dalam matematika. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan yang pertama
bahwa irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan himpunan B. Jika kita notasikan irisan dua himpunan itu adalah A irisan B, simbolnya seperti huruf N, simbol dari irisan atau notasi dari irisan. A irisan B merupakan himpunan yang anggotanya menjadi anggota A dan menjadi anggota B. Atau secara sederhana bisa kita katakan bahwa irisan dua himpunan itu jika dari kedua himpunan tersebut ada anggota yang sama. Anggota yang sama itulah yang menjadi irisan dari kedua himpunan tersebut. Itu kesimpulan dari penjelasan tentang irisan dua himpunan. Selanjutnya kita lihat untuk contoh-contoh soalnya. Tetap kalian perhatikan ya. Siswa semuanya, mari kita lihat contoh soalnya. Misalnya, contoh yang pertama. Diketahui himpunan semesta beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan P beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan himpunan H beranggotakan 2, 3, 5, 7, dan 11. Tentukan yang pertama diagram Venn-nya, kemudian yang kedua P irisan H, dan yang ketiga banyaknya anggota dari P irisan H. Mari kita simak penjelasan dari soal tersebut. Kita mulai bagaimana menggambarkan diagram Venn-nya dari soal tersebut. Ya, ini tadi yang diketahui ya, dari semestanya, kemudian himpunan P dan himpunan Q. Kalian cermati, dari himpunan P dan Q, apakah ada anggota yang sama? Jika ada, maka kita bisa menggambarkan diagram Venn-nya adalah beririsan antara himpunan P dan himpunan Q. Kemudian, selanjutnya kita cermati, dari himpunan P dan Q, jika ada anggota yang sama, maka kita letakkan di dalam irisan tersebut. Ya, dalam hal ini ada anggota yang sama, yaitu yang pertama 3, kemudian yang sama berikutnya adalah 5, maka kita letakkan di dalam irisannya, kemudian 7. Ya, ini adalah irisannya dari himpunan P dan Q, karena sama ya. Kemudian kita letakkan di anggota daerah yang pertama, itu adalah dari himpunan P yang belum tertulis, yaitu 1 dan 9. 1 dan 9 kita letakkan di sini. Dia anggota P, tapi tidak menjadi anggota Q. Kemudian di daerah yang ketiga ini kita tuliskan anggotanya adalah 2 dan 11. Dia anggota Q tapi tidak menjadi anggota P. Jadi kita letakkan di sini. Hanya menjadi anggota Q. Ini hanya menjadi anggota P. Selanjutnya kita cermati untuk himpunan semestanya. Tadi terdiri dari anggota 1 sampai 10. Nah, dari semesta ini yang belum tertulis dalam diagram Venn adalah bilangan berapa saja? Ya, ada 4. Kemudian ada 6. Kemudian ada 8. Dan terakhir ada 10. Inilah cara penggambaran diagram Venn-nya. Paham ya anak-anak semuanya, para siswaku? Kemudian untuk yang B. P irisan Q berarti adalah himpunan yang anggotanya 3, 5, dan 7. Ini irisannya. Dan jawaban yang C kita lihat banyaknya anggota dari P irisan Q. Ada berapa? Iya, ada 3. 1, 2, 3. Itulah contoh soal bagaimana menjelaskan atau menggambarkan diagram Venn, kemudian menentukan irisan himpunannya. Kita lihat contoh berikutnya. Baiklah para siswa semuanya, kita lihat untuk contoh yang kedua. Misalnya diberikan
soal berbentuk soal cerita terkait dengan irisan himpunan tentunya. Mari kita lihat. Dalam suatu kelas terdapat 29 siswa. Setelah ditanya, terdapat 20 siswa gemar basket, 12 siswa gemar sepak bola, dan 2 siswa tidak gemar basket maupun sepak bola. Kalian diminta, 1. Menggambarkan diagram Venn-nya. Kemudian yang kedua, tentukan banyaknya siswa yang gemar basket maupun sepak bola. Mari kita lihat penjelasannya. Ketika disuruh menggambarkan diagram Venn-nya, maka kita cermati dari yang diketahui dulu. Di situ seluruhnya ada 29 siswa. Kemudian 20 siswa gemar basket, 12 siswa gemar sepak bola, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Ditanyakan siswa yang gemar basket maupun sepak bola, maka bentuk diagram Venn-nya pasti beririsan antara yang gemar basket dan yang gemar sepak bola. Karena yang ditanyakan adalah yang gemar keduanya, maka bisa kita misalkan di sini yang irisan ini. Misalnya kita beri X karena kita akan mencari banyaknya siswa. Kemudian kita lihat yang hanya gemar basket. Tadi ada 20 siswa gemar basket. 20 siswa ini juga sebagian ada yang gemar sepak bola. Maka yang hanya gemar basket, ya 20 kita kurangi dengan X. Selanjutnya yang hanya gemar sepak bola. Tadi yang gemar sepak bola ada 12. 12 ini juga ada sebagian yang gemar basket. Maka yang hanya gemar sepak bola bisa kita tuliskan 12 kurangi X. Kemudian ada 2 siswa yang tidak gemar keduanya. Tidak gemar berarti di luar himpunan gemar basket dan sepak bola, yaitu di daerah 4. Kita letakkan ada 2 siswa. Seluruh siswa di dalam semesta ini ada 29 siswa. Maka kita bisa menuliskan bentuk persamaannya bahwa 29 siswa itu terdiri dari yang hanya gemar basket 20 min X, kemudian yang gemar keduanya yang hanya gemar sepak bola 12 kurangi X, dan yang tidak gemar keduanya adalah 2. Kita jumlahkan seluruhnya, ada 29. Kemudian kita selesaikan bentuk persamaannya. Ini berarti habis ya, 0 ya. Negatif X ditambah X itu habis. Masih ada 29 sama dengan 20 ditambah 12 ditambah 2 dikurangi X. Kita hitung penjumlahannya dulu ini. 20 ditambah 12 ditambah 2 itu adalah 34 dikurangi X. Jika sudah membentuk persamaan seperti ini, maka kita bisa menyelesaikan bahwa X-nya adalah 34 kurangi 29. Hasilnya adalah 5. 5 ini siswa yang gemar kedua-duanya atau gemar basket maupun sepak bola. Jadi, banyaknya siswa yang gemar keduanya ada 5 siswa. Kalau misalnya kita diberi pertanyaan, berapa yang hanya gemar basket? Ya tinggal 20 kurangi 5, hasilnya 15 di sini. Kemudian berapa yang hanya gemar sepak bola? Ya 12 kurangi 5. Itu adalah yang hanya gemar sepak bola. Demikian anak-anak contoh soal, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Selanjutnya, mari kita demikian para siswa, materi kali ini yaitu tentang irisan himpunan. Silakan kalian bisa pelajari ulang, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Bu Ratna akhiri, kita lanjutkan materi berikutnya yaitu operasi himpunan. Bagian yang selanjutnya tentang gabungan dari 2 himpunan. Terima kasih, sampai jumpa, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.